ada satu kelompok gitu, dia mendiskriminasi masyarakat minoritas. Apakah pantas seorang bupati yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia itu dijadikan bupati? Bayar pajak itu udah kewajiban kita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Bahagi Purnomo. Kalian bisa panggil saya Dafa. Oke, kali ini kita akan sedikit serius karena pembahasan kali ini mengenai kewarganegaraan. Kenapa kita membahas mengenai kewarganegaraan? Karena kita sebagai warga negara harus mengetahui apa undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, karena kewarganegaraan ini menyangkut diri kita sendiri. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti dari warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembentukan suatu negara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tanpa adanya warga negara, suatu negara itu tidak bisa dibentuk. Nah, seperti itu. Dan warga negara ini juga sangat terkait dengan negaranya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk negaranya, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Mengenai undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di undang-undang ini memiliki asas-asas, ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis. Apa sih asas ius sanguinis ini? Asas ius sanguinis ini merupakan pembentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan tempat ia lahir. Nah, contohnya seperti ini. Saya memiliki ayah saya keturunan Indonesia. Nah, secara tidak langsung saya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Walaupun saya terlahir misalnya di Malaysia, tetapi karena mengenai asas ius sanguinis, saya merupakan kewarganegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua ada asas ius soli. Nah, asas ius soli ini merupakan pembentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat ia lahir. Nah, tapi ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang ini. Selanjutnya yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, di Indonesia diwajibkan setiap individu menganut kewarganegaraan tunggal gitu. Yang terakhir ada asas kewarganegaraan dua. Nah, ini maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Ada satu anak, dia mempunyai ayah berkewarganegaraan Malaysia, sedangkan ibunya berkewarganegaraan Indonesia. Nah, anak ini memiliki dua kewarganegaraan berdasarkan ayah dan ibunya. Nah, jadi setelah anak ini berumur 17 tahun atau 18 tahun, ia harus memilih warga negara mana yang harus ia peloreh. Nah, seperti itu. Apabila ia ingin berkewarganegaraan Indonesia, dia hanya boleh satu kewarganegaraan. Begitu pula apabila ia ingin menjadi warga negara lain. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban. Saya kaitkan dengan primordialisme yang mendiskriminasi masyarakat minoritas. Nah, primordialisme ini maksudnya apa? Ada satu kelompok gitu, dia mendiskriminasi masyarakat minoritas. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang itu pembulian atau mengejek gitu, seperti itu. Nah, ini ada sedikit cerita mengenai saya pribadi. Dulu, karena ini udah kali lihat ya, kebetulan saya mempunyai badan yang kurus. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu SD dulu saya diejek kurus. Nah, itu kan merupakan suatu pembulian terhadap saya pribadi. Namun saya nggak terlalu memikirkan hal tersebut karena saya juga suka bercanda dengan mereka gitu. Nah, mengenai pembulian seperti itu, saya rasa itu ada intensitas pembuliannya. Nah, kalau kita ngejek teman yang jarang kita ajak bercanda, nah mungkin si korban pembulian ini bisa merasa nggak nyaman gitu. Nah, seperti itu. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi pembulian tersebut. Nah, saya lanjutkan mengenai asas yang keempat, yaitu kewarganegaraan ganda. Nah, ini ada kasus nih, seorang bupati NTT yang ketahuan bahwasannya dia itu berkewarganegaraan dua. Nah, ini bagaimana pendapat saya? Apakah dia itu pantas untuk jadi bupati atau tidak? Nah, gini, menurut saya
menurut saya pribadi, kalau jadi bupati dia itu udah nggak pantas. Kenapa? Karena di Indonesia ada peraturan bahwasanya keluarga negaraan itu nggak boleh dua gitu. Apabila ia ketahuan memiliki keluarga negaraan dua, secara otomatis keluarga negaraan Indonesianya itu dilepas gitu. Nah, jadi kita logikakan aja, apakah pantas seorang bupati yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia itu dijadikan bupati? Nah, seperti itu. Saya rasa itu nggak pantas. Itu bisa tindak lanjutin. Karena kan ini Indonesia ini merupakan negara yang memiliki peraturan, negara hukum. Nah, dia udah melanggar hukum Indonesia karena peraturan di Indonesia kewarganegaraan itu nggak boleh dua. Nah, seperti itu. Ini bisa ditindaklanjutin lebih lagi dan diproses lebih mendalam. Bagaimana jika ada seorang yang sudah terpapar paham radikal atau dia memilih tentara militer lain? Bagaimana kalau dia ingin mau masuk ke Indonesia lagi, mau masuk menjadi warga negara Indonesia lagi? Apakah diperbolehkan atau ada ada suatu yang harus dilakukan untuk orang tersebut? Nah, menurut saya seperti ini udah juga kami bahas di salah satu forum di kelas kami. Saya juga setuju mengenai karantina. Nah, karantina ini maksudnya seperti apa? Nah, apabila ada seseorang yang sudah terpapar paham radikal, sudah memilih menjadi tentara negara lain, nah itu secara tidak langsung dia udah nggak memikirkan negaranya. Jadi sifat atau sikap patriotismenya itu udah hilang seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan lagi sifat bela negaranya, sifat patriotismenya, itu diharuskan atau saya rasa itu harus dilakukan karantina. Karantina untuk apa? Untuk menumbuhkan sifat dari bela negaranya, sifat dari patriotismenya seperti itu. Nah, kalau bicarain bolehkah, saya rasa itu boleh aja karena itu hak mereka gitu. Tapi kalau untuk balik lagi ke warga negara Indonesia, itu harus dilakukan karantina seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana jika kita ingin menjadi warga yang baik, warga negara yang baik? Apakah hanya membayar pajak atau hanya membayar kewajiban pajak kita gitu? Nah, menurut saya gini, Indonesia ini kan merupakan negara yang penuh dengan aturan, penuh dengan hukum. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik, kita itu harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini negara hukum, negara yang penuh peraturan. Kalau mengenai bayar pajak, itu udah kewajiban kita. Nah, kita juga punya hak dan ada kewajiban dengan negaranya. Kewajibannya itu apa? Yang membayar pajak, mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Nah, misalnya di persimpangan masih banyak orang yang tidak mengikuti peraturan di Indonesia. Dia menerobos lampu lalu lintas, itu kan sebenarnya dia udah nggak menjadi warga negara yang baik. Nah, dengan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, dia mungkin bisa menjadi warga negara yang baik karena patuh atas peraturan di Indonesia. Nah, saya rasa seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemahaman yang saya pahami. Kesalahan ada di saya dan kesempurnaan itu pasti milik Allah. Terima kasih kalian sudah menonton. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.